Ya, simpan semua ya anakku, sama bukunya ya. Oh, ini tadi karena kami lagi tidur sama si Cio. Si sebelum tidur, tapi akhirnya si tadi dia tertidur juga di sebelahku dan dia juga duluan bangun nih setelah dia udah siap mandi. Baru dia simpanin tulis-tulisannya. Adiknya masih tidur di kamar karena dia pun masih demam. Sobatku, harap salam jual mantap Rina. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, semangat pagi dan selamat beraktivitas ya. Sobatku, dari Cisa pun baru bangun dari tidurnya karena kepala sakit, rasa pun badannya tak sedap, rasa mau demam aja. Udah makan obat-obat flu tulang udah sampai berapa di Cisa. Ini masih mending udah tidak begitu batuk. Kalau udah batuk pilek hidung sampai sumbat, si Cio pun masih balik demam lagi. Jadi sore-sore kami dari tadi memang tidak ada keluar rumah. Jadi nanti Peli pun di rumah, dia yang semua yang membereskan, dia mencuci piring, saya cuma bantu dia masak sebentar karena kepala ini sakit, rasanya pengen baring saja. Dan memang saya tidak ada beberes. Ini tadi saya cuma jemurkan kain tadi pagi dan langsung angkat itu jemuran. Dan begitu saya keluar, memang pintu depan itu tidak ada saya buka satu hari ini. Apa? Udah siap ya? Udah anakku. Taruh aja di atas meja, nanti mama simpankan ya. Oh jatuh. Taruh di atas meja ya anakku. Ya, taruh aja di atas meja dulu ya. Di atas meja. Iya, taruh aja situ, nanti mama taruh di atas lemari. Dan saya keluar angkat kain. Udah dibilang istilah gaulnya itu bahasa-bahasa gaulnya anak-anak online sekarang, lagi capek-capeknya hidup katanya. Memang lagi capek-capeknya hidup karena lagi kondisi badan pun gak enak badan kan. Memang gak ada keluar-keluar rumah. Pintu depan sengaja saya tutup, pintu belakang itu setengah saja saya buka. Jadi setelah saya bangun, saya keluar, inilah yang saya dapatkan di teras saya ya kan. Inilah yang saya dapatkan. Kayak mana lah, aku ini susah. Anak-anakku aja nggak boleh, nggak aku kasih seperti ini, nggak pernah aku kasih seperti ini. Oh, ini tengoklah, sampai kemana-mana ini pun selalu ini berpindah tempat, ini keset kaki ini selalu berpindah tempat. Tidak, itu selalu di sana saya buat. Ini pun sampah-sampah, pasir-pasir pun di sini, tak sendok-sendoknya pun masih di sini. Pasir mana? Jadi korek-korek lah jadinya pasir-pasir ini. Batu-batu semua, bunga pun jadi mainan semua. Masuk dulu. Jalan, yuk masuk yuk, masuk yuk. Masuk yuk. Gitulah ya. Bukan maksud saya ini memang orangnya cerewet sih bisa dibilang. Sama orang ini pun saya super cerewetnya, super bawelnya, mengajarkan mereka itu agar tidak boleh hal ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Saya memang orangnya agak sedikit tegas untuk sama anak-anak. Kalau tidak boleh memang benar-benar saya tidak kasihkan sama sekali. Nah, bocah saya itu apalagi ini kondisinya sakit, jadi memang saya tidak kasihkan mainannya seperti itu. Memang saya itu tidak kasihkan mainannya seperti itu. Saya kasih mainan tidak boleh taruh di lantai, tidak boleh yang tidak mainan, tidak boleh digunakan seperti sendok, tas apa itu nggak tahu lah, tas sendok siapa itu memang dari kemarin kayaknya sendok dia lah, anaknya itu yang bawanya ke situ. Keset kaki nggak boleh dipindahkan di tempatnya. Saya memang tegas sama si bocah dua ini, yang mainan lah untuk dimainkan, nah begitu kan. Makanya saya bukannya pelit, maksudnya nggak mau anak orang itu main ke sini, karena anaknya itu kayak mana ya, anak-anak ini gampang sekali dia itu terpengaruh, maksudnya dari cara dia bermain, cara dia berbicara. Bukannya saya tidak mengizinkan dia ke sini, tapi saya ini menjaga sekali anak saya ini.
bukannya gampang mendidik anak-anak itu ya, untuk dia mengajarkan dia ini boleh dan ini tidak boleh, itu sebenarnya sulit. Jangan sampai yang sudah saya ajarkan itu malah kalah dengan yang diajarkan oleh teman-temannya. Itu pasti lebih gampang lagi terpengaruh sama teman-temannya kan, yang seperti dengan kosakatanya, dengan tingkah lagunya. Itulah kemarin juga sudah saya tegur sih anak orang itu, karena kalau saya duduk di dalam, saya memang jarang buka pintu di depan itu, karena kalau cuma teralisnya saja si Cio ini bisa buka, dia bisa manjat, dia bisa buka. Jadi pintu memang kalau saya lagi sibuk atau lagi memang pengen istirahat, jadi saya tutuplah pintu. Suka sekali manjat-manjat jendela. Cobalah dulu manjat jendela. Saya sudah tegur, kamu jangan, kalau main saja di depan, tidak usah manjat-manjat jendela. Kalau main pun sampah, setelah kamu main sampahnya dibuangin. Karena ya teman-teman bisa lihat sendirilah, bukannya saya orang yang bersih sekali, tidak. Cuman kalau untuk sampah di depan itu, ya saya perhatikan lah, maksudnya ya dibuang lah kalau ada sampah gitu, nggak masalah untuk main. Saya juga udah tegur jangan taruh pasir di lantai. Udah berkali-kali saya bilang, terus itu keset kaki, ini fungsinya tuh ini. Saya mengajarkan dia seperti saya mengajarkan anak saya ya kan, bukan saya sama dia itu cerewet sekali bla 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 bla, karena juga anak saya pun saya ajarkan seperti itu dan mestinya pun memang harus seperti itu. Nah, jadi itu tadi mungkin nggak kedengaran suara kami atau gimana, tadi dengar suara saya buka pintu, saya memang dengar suara lari. Itulah mungkin dia takut saya merepet, makanya mungkin dia lari lah, tidak sempat mungkin dia bereskan atau macam mana, saya pun tidak tahu. Tapi begitulah, terkadang saya ini terlalu cerewet kah, terlalu cuek kah sama orang-orang di sekitar. Cuman saya memang menghindari seperti itu, karena saya ini memang super sekali sama anak-anak ini, super disiplin bisa dibilang, maksudnya cerewet kali gitu. Jadi dia anak-anak saya sering saya marah-marahi, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh, begitu. Tengoklah itu, kira-kira saya salah nggak sih kan? Itu memang aduh kayak mana ya, aku mau marah pun udah capek gitu kan, maksudnya saya itu udah sering menegur dia gitu, susah ngomongnya. Takutnya nggak enakan sama orang tuanya, kenapa lah harus begitu, sampah berserak di situ, pasir pun naik-naik kemana-mana, korek itu udah pasti tuh bapak selalu tegur anak-anak itu jangan bikin lubang di situ, maksudnya dia sering korek-korekin pasir itu sampai dalam-dalam. Udah ditegur sama bapak Cesa, jangan ya, jangan bikin lubang di situ ya. Ya iya, kalau ada bapak Cesa dia agak apa takut, cuman kalau saya pun agak malas negurnya, takutnya nggak enakan, salah paham sama orang tuanya kayak gitu kan. Tapi memang keterusan anaknya ini, keterusan. Dia sering juga sih numpang nonton di sini. Kalau numpang ngecas sudah pasti setiap harinya sih. Oke lah, nggak masalah. Cuman ya nggak tahu lah ya orang tuanya tahu apa nggak. Tapi kayaknya kalau orang tuanya tahu pasti ditegurnya juga sih itu anaknya. Jadi itulah nanti Cesa lagi sakit kepala memang. Ya tadi nggak usah bikin video tapi nengok seperti itu, jadi saya pengen curhat ngoceh-ngoceh di depan layar, karena di sini teman saya curhat hanya anak-anak saya si Cesa dan Cio yang nggak ngerti sama sekali apa maksud dari omongan saya. Jadi ya udahlah, saya ngoceh-ngoceh aja di depan layar inilah. Susah sih memang, anaknya itu sudah besar sih, sudah hampir 10 tahun itu anaknya cewek, tapi dia anaknya itu yang tidak sekolah, jadi cara mengajarkannya itu agak sedikit berbeda memang. Cuman saya pun takut takut salah ngomong, tapi saya geram, udah diingatkan berkali-kali. Begitulah, itu masih mending, kadang dia bercampur-campur dengan air, jadi kan udah becek-becek di situ. Nanti ke ada situ dia bawa-bawa, mungkin saya kemarin udah
karena udah saya tegur gak boleh bawa keset itu. Dia bawa kain lap dia dari rumah, setelah dia main kain lapnya pun tinggalan di teras kita. Itulah cobaan bertetangga ya kan. Tidak semua sama seperti yang kita inginkan, tidak semua sama seperti hati kita. Jadilah seperti yang dia bilang, itu cobaan, ujian buat ada Jesa. Jadi begitulah, itulah cerita saya hari ini lah ya kan. Saya pun capek kali kayaknya karena kondisi kurang ini, saya pun badan berkeringat semuanya karena memang kayak enak badan memang. Jadi pokoknya seperti itu, mau marah pun malas, mau nggak marah pun hati kesal. Jadi oke lah sobatku, sampai sini aja curhatan dari Jesa. Mudah-mudahan lah saya ini bisa diberikan kesabaran, karena saya ini hari-harinya sudah diuji dengan si bocah yang masih suka iri-irian dan dengan berantem, yang membuat saya agak sedikit stres. Yang punya anak bayi, anak balita seperti bocahku ini paham lah ya kan, dimana yang posisi dia itu masih kecil, satu umur 2 tahun, satu umur 3 tahun, yang memang lagi butuh-butuhnya perhatian, lagi lasak-lasaknya, lagi banyak pengen taunya. Jadi lagi irinya pengen dikasih sayang, yang satunya ya pokoknya berantem terus lah. Intinya kalau dia berantem udah bikin kepala saya mau pecah. Jadi begitulah cerita saya hari ini ya sobatku semuanya. Terima kasih yang masih setia bersama channel kami, terima kasih yang selalu mendukung channel kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan kebahagiaan lah di bumi kita yang tercinta ini. So, salam berjua-jua.